Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulu-dulu Tribun Jatim dan pembaca Surya. Saya Luru Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur sekalian berwawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai antisipasi Satgas Covid Jatim, tangkal potensi peningkatan kasus Covid pasca Lebaran di Jatim. Dari upaya kepolisian melakukan penyekatan arus mobilitas masyarakat yang mudik sejak awal bulan puasa hingga hari ini, atau H-1 sehari menjelang Lebaran, kita benar-benar ditujukan bahwasanya kebijakan larangan mudik sangat serius diterapkan oleh pemerintah. Mula kita melihat bahwa kebijakan tersebut akan melunak dengan adanya reorganisasi wilayah yang diperbolehkan mudik ternyata langsung dihapus dengan pemberlakuan penyekatan penuh antar wilayah kabupaten kota. Tak cuma itu, kebijakan soal dibukanya destinasi wisata selama Lebaran yang sempat disampaikan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno ternyata langsung tumbang dengan kebijakan baru bahwa semua kepala daerah mewajibkan menutup sementara destinasi wisata di tempat masing-masing mata-mata sebagai bentuk kepatuhan atas aturan larangan mudik tersebut. Artinya ini adalah suatu keseriusan pemerintah dalam menggantang pandemi COVID. Apalagi saat ini kita sedang memasuki tahap vaksinasi yang sudah dimulai sejak Januari, dulur-dulur. Ini tentu kita tidak ingin merusak segala ikhtiar yang telah diupayakan sejauh ini, mengingat adanya varian COVID baru yang sedang mengancam dunia belakangan ini setelah melihat lonjakan kasus yang ada di India. Oleh karena itu kita ingin melihat bagaimana sih siasat pemerintah daerah mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID pasca Lebaran. Untuk menggali penjelasan itu, alhamdulillah dulur-dulur kita sudah tersambung dengan Dr. Makian Jibril Al-Farabi, juru bicara dan staf ahli rumpun kuratif Satgas Penanganan COVID Jatim. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Luhur. Gimana kabarnya? Sehat-sehat Mas Luhur. Alhamdulillah. Dok, ini jenengan sudah libur atau semacam masih masuk ini, Dok? Kita tugasnya selalu ini ya. Kalau Satgas itu kan siap setiap saat. Ada Oh, apa kita setiap hari kita masih memonitor data COVID. Sekarang apalagi sudah ada data yang data COVID, kita juga memonitor PMI karena tiap hari kita data 500 sampai 700 PMI dari luar negeri yang kembali ke Indonesia. Di mana PMI ini kan salah satu jalur masuknya mutasi yang ada di luar negeri sekarang. Seperti itu, Mas. oh, oke, oke, oke. Berarti macam radio calling tugasnya sama seperti polisi TNI, Ya, standby terus setiap saat, apalagi dengan ini ya dok ya, adanya benar. PMI yang masuk ini dan ditengarai memang menjadi salah satu jalur penularan COVID varian baru. Aduh, ngeri Benar. juga. Dok, ini kami ingin sedikit tipis-tipis untuk mengedukasi masyarakat soal latar belakang larangan mudik ini. Pertama mungkin mungkin ada 3 segmen, dan ini pertama mengenai edukasi masyarakat soal latar belakang larangan mudik yang sepertinya ini dok, kalau kita mantau dari informasi dari pihak kepolisian, ini harus dulu-dulu masyarakat yang masih melakukan mobilitas ini akan terus terjadi hingga hari Minggu. Ini sebenarnya kami ingin tahu apa sih latar belakang yang menyebabkan akhirnya muncul kebijakan larangan mudik. Apakah ini memang adanya semacam tinjauan atau berdasarkan karena proses vaksinasi di Jawa Timur atau di Indonesia ini sudah atau sedang berjalan, atau memang karena respon terhadap lonjakan kasus yang terjadi di India, atau ada suatu bentuk tinjauan secara uh, progresif untuk meninjau adanya potensi penularan dari negara lain. Nah, ini semacam apa ini, dokter? Ya, baik Mas Luhur. Jadi memang kebijakan mudik ini kan sudah dilakukan kajian oleh para ahli-ahli epidemiologis di pusat ya di Jakarta ya. Dan ini dari pantauan kita juga di Jawa Timur memang tren ketika ada satu mobilitas yang naik, pasti kasus COVID itu naik. Dulu habis Lebaran, kita masih ingat ya mungkin ya bulan-bulan Mei itu mobilitas cukup tinggi dan kita waktu itu memang belum tahu bagaimana cara menangani COVID dengan efektif sehingga bulan Juni bahkan bulan Juli itu Jawa Timur sempat menjadi kasus COVID tertinggi se-Indonesia. Ledakannya itu seluar biasa itu. Kenaikannya bisa sampai 200% waktu itu. Hal itu juga terjadi juga di akhir tahun kemarin. Di akhir tahun 2020, Jawa Timur awalnya tidak ada zona merah. Kembali waktu tahun baru, naik lagi menjadi 7 zona merah. Dan kasusnya naik lagi waktu itu. Nah, artinya apa? Memang sangat terlihat sekali hubungan antara peningkatan mobilitas dengan peningkatan kasus. Nah, ditambah lagi sekarang ini mudik. Rata-rata siapa yang dikunjungi adalah orang tua. Orang tua, Pak D, Bude, intinya orang-orang yang kemungkinan beresiko tinggi ketika terpapar COVID. Di Jawa Timur saja, lansia di atas 60 tahun, kalau terkena COVID, resikonya itu sangat tinggi sekali. Dari korban yang meninggal di Jawa Timur, 60% itu lansia. Nah, dan mudik pasti nanti biasanya terpapar dengan mereka. Belum lagi setelah terpapar, nanti muter ke rumah tetangga-tetangganya yang lain.
Apalagi kalau di desa-desa gitu ya. Padahal mungkin di desa tersebut nggak punya kapasitas testing yang cukup. Atau mungkin tenaga kesehatan juga nggak cukup. Akhirnya terjadi yang namanya penyebaran yang tidak terdeteksi. Akhirnya terjadi namanya tiba-tiba di kampung ada orang yang meninggal seperti itu. Nah, itu yang paling eh, apa tinjauan secara medis. Kenapa mudik ini dilarang gitu ya. Apalagi yang kedua ditambah lagi dengan pelajaran dari eh, negara lain seperti contohnya India. India itu sudah terbukti ya, ketika ada festival keagamaan dan tidak ada pengendalian terhadap jumlah kerumunan yang terjadi, maka yang terjadi itu ledakan. Bahkan sekarang itu India tuh bingung. Kasusnya sempat sampai satu hari itu 400.000 kasus per hari. Dengan kita lihat biasanya yang sering viral itu ya kremasi di mana-mana, terus habis itu tempatnya sampai tidak cukup. Nah, kita nggak pengen hal seperti itu terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu ya dengan mempelajari hal tersebut, terus mengetahui ditambah lagi mutasi ini sekarang sudah menjadi isu yang hangat. Di Jawa Timur memang sudah sempat ditemukan kemarin mutasi B117 dan ini tetap terus kita cari. Dari PMI-PMI yang datang dari sekitar 7.700 laporan per kemarin ya. Itu aja sudah ketemu sekitar 69 orang yang positif. Itu kita lakukan sequencing untuk kasus-kasus di bawah CT-nya 25 untuk mendeteksi mutasi. Nah, apabila misalnya hal-hal seperti itu mungkin sudah ada di masyarakat, terus habis itu ada mobilitas yang naik, maka otomatis mutasi itu akan jauh lebih cepat menyebar. Nah, itu yang nggak kita inginkan terjadi, sehingga kita selalu eh, menghambat mobilitas dari kasus-kasus yang potensial. Seperti itu, Mas. Oh, oke oke. Berarti memang begitu holistik tinjauannya, bahasanya setiap ada mobilitas dan ini berkaca dari yang pernah terjadi sebelumnya, memang setiap ada mobilitas entah itu perayaan hari besar atau memang ada suatu momen-momen yang mengharuskan ada libur panjang, maka di situ potensi untuk peningkatan kasus kalau tidak benar-benar diawasi dengan kebijakan untuk macam pembatasan sosial masyarakat, maka ledakan yang terjadi atau lonjakan kasus baru yang terjadi. Dok, ini kalau boleh tahu, ini saya kerap kali melihat penuturan jenengan di media-media dan di setiap diskusi dengan Pemprov ini, bahwasanya larangan mudik ini juga koheren atau bersambung dengan progresivitas vaksinasi nih dok, untuk lansia terutama. Nah, sebenarnya kalau ditinjau dari aspek itu, apakah vaksinasi terhadap lansia ini memang eh, sudah maksimal atau semacam kayak apa dok? Akhirnya menjadi kerawanan untuk eh, mudik itu semacam dilarang gitu karena lansia ini belum sepenuhnya divaksinasi atau semacam apa? Ya, baik Mas Lutfi. Jadi ini menarik ya. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Timur ini vaksinasi kita lumayan kencang. Per laporan minggu kemarin di Kemenkes, jumlah orang yang divaksinasi di Jawa Timur itu sekitar 2.100.000 itu sudah tertinggi di Indonesia untuk keseluruhan. Nah, namun kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya yang lebih banyak divaksin duluan adalah pelayanan publik. Untuk lansia, memang akhir-akhir ini sudah kita lakukan percepatan. Karena kan kita sudah ada sentra vaksinasi bersama, terus ada jemput bola, tapi kenyataannya memang kita lihat distribusi atau pencapaian vaksinasi lansia di Jawa Timur itu tidak merata. Di Surabaya contohnya, di Surabaya itu sudah 78% lansianya sudah divaksinasi. Insya Allah jauh lebih aman. Nah, tapi di daerah-daerah lain, seperti di kabupaten-kabupaten dan kota yang lebih kecil, itu bahkan ada daerah yang pencapaian vaksinasi lansianya itu masih 1%. Nah, artinya daerah-daerah tersebut itu rawan ketika lansianya nanti terpapar COVID dan kebetulan belum divaksin, sehingga resiko mereka masuk rumah sakit akan lebih tinggi. Nah, oleh karena itu memang mudik ini kan juga sama ya, filosofinya rata-rata mudik itu dari kota ke kampung-kampung. Dan kita yakin mungkin kampung-kampung yang menjadi destinasi ini rata-rata kita lihat capaian vaksinasi lansianya masih kurang dari 10%. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kenapa kok mudik ini masih dilarang. Nah, harapannya ini juga menjadi catatan buat daerah-daerah ya supaya nanti ke depan tahun depan supaya mudik mungkin bisa diperbolehkan dan kita bisa mengendalikan COVID. Harapannya vaksinasi khususnya untuk lansia dipercepat. Kalau perlu jemput bola. Kita kemarin ya bersama teman-teman di sentra vaksinasi itu bahkan sampai jemput dari kota-kota seluruh Surabaya gitu ya untuk mempercepat vaksinasi. Seperti itu, Mas. Berdasarkan informasi yang jenengan sampaikan, di daerah-daerah masih 1% untuk proses progresivitas vaksinasi untuk lansia. Nah, itu penyebabnya apa itu dok? Hingga sampai pihak Pemprov atau pihak Satgas di situ berupaya untuk mendongkrak dengan cara jemput bola dan sebagainya. Memang kalau berdasarkan pantauan jenengan itu masih ada apa sebabnya
sehingga muncul entah itu mungkin ketakutan atau mungkin anggapan-anggapan keliru terhadap proses vaksinasi yang mungkin eee, seseorang lansia itu enggan untuk divaksinasi karena merasa ketika saya vaksin itu saya dapat apa? Apakah masih ada muncul semacam itu yang menyebabkan ini progres vaksinasi lansia di daerah itu masih mencapai 1%? Iya, benar Mas. Jadi memang tidak semua daerah sih kita lihat kalau dari Oke. tabel ini memang ya sekitar yang 1% tuh mungkin sekitar 7 atau 8, 8 Oh. kabupaten. Yang lain-lainnya beberapa sudah mulai karena sudah sering ditegur mungkin ya, jadi mulai mulai dipercepat lah ya. Tapi kita juga tetap mengingatkan yang masih di bawah 10% ini untuk mempercepat. Memang hasil dari survei teman-teman saya di DKI Jakarta kan juga sempat survei ya. Ternyata nomor 1, 25% itu yang nggak mau divaksin takut. Jadi rata-rata harus takut dulu. Takutnya itu bukan karena macam-macam, bisa takut vaksinnya, bisa takut karena wah saya sudah tua, saya punya penyakit. Tapi waduh daripada saya nanti kenapa-napa mending nggak usah divaksin lah. Padahal sebenarnya sudah ada pedomannya dari Kemenkes maupun dari Ikatan Dokter Penyakit Dalam Indonesia kalau misalnya punya penyakit asalkan nggak sedang akut, terus misalnya tensinya di bawah 180, terus habis itu gulanya juga di bawah 200 itu nggak apa-apa divaksin, aman kok. Nah, artinya ketakutan ini harus kita lawan bareng-bareng. Terus yang kedua, 18% itu nggak mau divaksin karena anaknya nggak ada yang nganterin. Wah, anaknya kan biasanya kan merantau, entah mungkin ke kota-kota lain atau kerja di mana, sehingga orang tuanya juga nggak ada yang ngurusi gitu. Nah ini Akses juga untuk ke sana secara teknis ya? iya, karena Oke kan oke nggak oke. mungkin Iya orang juga tua ya, masa mhm berangkat-berangkat sendiri usia 65 tahun, 70 tahun, mhm. pasti harus ada pendampingnya seperti itu. Nah, seperti itu juga Mmm, menjadi kendala di lapangan. Nah, ini juga kita mengingatkan anak-anak muda, terus ya orang-orang yang punya akses informasi terhadap vaksinasi segera di-share gitu ya kepada keluarganya yang lansia supaya bisa divaksin. Saya sendiri aja bahkan sampai kemarin itu orang tua saya yang di Malang itu karena belum dapat vaksin sampai saya bawa ke sini gitu ya, lansia. Ya, heeh. terus selanjutnya kendala di lapangan yaitu ya ada nih sekitar ya 17-18% juga itu karena ya ketidakpercayaan vaksin gitu. Oke. Ketidakpercayaan vaksin. Karena halah jangankan vaksin, corona aja mungkin nggak tahu gitu ya. Karena lansia kan mungkin akses Heeh informasinya terbatas. heeh. HP-nya juga HP jadul gitu ya. Jadi mereka pengetahuannya juga enggak paham gitu loh. Nah, beberapa memang ada yang kita sempat diskusi ya, sudah dikasih tahu bahwa sudah ada perpresnya nih kalau misalnya nggak divaksin nanti nggak dapat BLT, halah nggak masalah, sampai seperti itu gitu. Kalau 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 nanti saya dikasih sembako saya tak berangkat tuh sampai seperti itu. Nah, ini yang harusnya kita hindari gitu ya karena sebenarnya vaksin ini adalah perlindungan yang jauh lebih berharga dibandingkan hanya sekedar sembako gitu ya. Bener bener. Berarti ada semacam ini ya, akses informasi yang mungkin terhambat atau terputus pada kelompok masyarakat lansia ini yang mungkin menjadi kendala dan seharusnya entah itu Pemda atau masyarakat setempat itu harus mengintervensi pada itu agar benar-benar mensukseskan proses atau progresivitas vaksinasi ini agar tetap bisa lancar ini Dok ya. Wah, Benar, benar. Dan mungkin pendirian sentra-sentra kalau perlu tiap daerah boleh itu menginisiasi karena terbukti kita coba di heeh. sini kemarin sentra vaksinasi ini dari capaian vaksinasi lansia Jawa Timur waktu sebelum dibuka itu sekitar masih 3%, terus setelah buka selesai itu sudah naik sampai 8% untuk lansianya. Artinya memang Mmm, kan kalau ada sentra orang-orang jadi lihat, oh ternyata gak apa-apa ya lansia divaksin, oke, oh ternyata keren ya, oh ternyata nggak ribet ya heeh. vaksinasi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu Mmm, inisiatif-inisiatif seperti itu harus diperbanyak di daerah-daerah sehingga orang tuh melihat vaksinasi sebagai sebagai sesuatu yang enjoy gitu loh, yang nggak menakutkan gitu. Nah, sekarang kan beritanya kan dikit-dikit ada vaksin, kayak misalnya di Jakarta sekarang masih belum tentu itu penyebabnya karena iya. vaksin, sudah beritanya kemana Satu mana. kasus itu Dok ya yang Ya, padahal kalau di di-framing entah begitu fatalnya gitu kemudian, ya semacam itulah. benar, padahal di Inggris itu Heeh, tidak dan ini loh, Inggris itu menarik. Ini ya, bagian England. Provinsi England itu kemarin melaporkan sekitar 60% penduduknya sudah divaksin. Dan kemarin melaporkan sudah tidak ada kematian COVID dalam 1 hari. Nah, ini kan menjadi pelajaran kan. Berarti semakin cepat kita memvaksinasi, insya Allah kematian akibat COVID bisa ditekan. Seperti itu. Dan oke oke oke. Inggris juga pakai AstraZeneca loh ya. Astra, pakai Astra ya? Iya. Ya Heeh. memang ada kasus yang clotting itu kalau nggak salah sekitar ya berapa? 20-30 orang kalau nggak salah. Memang, tapi kan yang sudah divaksin sudah jutaan orang gitu. Sudah 30 juta orang gitu. Oke.
Dok, ini kalau bicara sedikit ke vaksinasi, ini kan ada istilahnya KIPI itu tuh, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Itulah sebenarnya kalau di Jawa Timur ini secara umum atau pantauan terbaru ini KIPI-nya ada berapa tuh yang sudah masuk secara umum mawon? Nah, kalau per laporan minggu lalu tuh sekitar ada 350, Oke. 350 laporan KIPI. Jadi baik itu KIPI yang ringan, KIPI yang ringan mungkin ya panas-panas atau Oh, demam, terus KIPI yang agak berat biasanya karena biasanya punya riwayat asma atau hmm. riwayat sebelumnya, jadi sempat ada seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya tertangani dengan baik. Oke, oke. Berarti dulu-dulu Tribun Jatim sudah didengar itu tadi, biasanya vaksinasi tetap aman, pokoknya akses informasi benar-benar harus dipahami agar melegakan mengenai adanya vaksin ini, dan tidak perlu khawatir ketika nanti ada semacam entah itu efek samping dan sebagainya yang sifatnya semacam apa, nanti bisa langsung dilaporkan atau Hmm. disampaikan itu pada pihak tenaga medis yang memberikan vaksin itu. Dok, ini kita kembali lagi ngobrol soal larangan mudik pasca Lebaran yang nanti dugaannya adalah berpotensi meningkatkan kasus COVID ini, Dok. Nah, ini kalau meninjau dari data Satgas COVID ini, kalau memang peningkatan kasus itu nanti benar-benar terjadi, ini klasternya itu apa, Dok? Yang diduga atau kuat dugaan akan menjadi banyak gitu. Kalau berkaca juga dari data-data sebelumnya gitu. Apakah klaster keluarga atau klaster tempat perbelanjaan atau klaster kelompok-kelompok masyarakat yang lain misalkan aktivitas. Jadi memang kalau belajar dari kasus-kasus sebelumnya pas ya sekitar bulan Juni Juli tahun lalu lah, itu yang paling dominan memang klaster keluarga. Kenapa? Karena memang ya di momentum mudik ini kan memang ini ya dilema antara sosial dan kesehatan ya di era-era mudik, di era-era Lebaran ini kan pengennya kita ya kalau zaman dulu, bukan dulu kalau sebelum COVID kita kan selalu keliling satu rumah rumah lain, satu rumah lain. Nah itu kalau misalnya nggak bawa COVID ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau membawa COVID itu menularnya itu langsung cepat kayak ketok tulang. Akhirnya dari pelajaran itu kita tahu oh bahwa aktivitas mobilisasi ke daerah-daerah seperti ini rata-rata tren selanjutnya adalah kenaikan dari kasus-kasus klaster keluarga gitu. Seperti yang kemarin di Banyuwangi itu pun juga sebenarnya meskipun ya katanya Oke, dari terawih, tapi itu juga benar. sebenarnya kelompok-kelompok keluarga itu yang kena itu. Hmm, Sehingga ini yang juga apa namanya menjadi catatan. Tapi kita juga memastikan ya, kita bekerjanya dari semua aspek, dari preventif, mencegah ya mulai dari pembatasan, terus habis itu dengan melaksanakan SE dari gugus tugas yaitu dengan melakukan tes untuk pelaku perjalanan yang memang esensial seperti dia pekerja apa namanya pekerja medis atau pekerja-pekerja yang memang dia sudah mendapatkan surat tugas. Terus dari sisi kuratif kita juga menyiapkan rumah sakit. Per kemarin itu bor atau keterisian rumah sakit alhamdulillah masih cukup. Untuk isolasi biasa tinggal terisi 29% dan untuk isolasi ICU masih 47%. Angka amannya kan di angka 60%. Nah, ini yang kita jangan sampai ini ya, kalau bisa kan jangan sampai overload ya. Jangan sampai oh, benar-benar. ya, karena kalau udah overload ya kayak dulu lagi bingung orang nyari rumah sakit penuh, terus mau dirujuk kemana juga penuh dan itu kan yang bisa melindungi itu kan ya kita sendiri. Toh dulu juga kita sudah belajar setelah kasus kita itu sempat naik, terus kita sudah sampai ada perda, bahkan masker itu sampai diperdakan coba. Benar, benar. Perdakan itu akhirnya masker itu benar-benar masif, akhirnya kita bisa turun. Zona merah itu bisa dari sekitar 13 di bulan Juli itu langsung jadi nol. Nah, jadi kan berarti Jawa Timur ini yang sudah belajar. Kuncinya itu protokol kesehatan. Nah, makanya ini yang jangan sampai kelewat, jangan sampai terlupakan gitu. Protokol kesehatan harus tetap dipakai gitu sebagai apa cara tanggung jawab individu untuk melindungi dari penularan COVID-19. Seperti itu. Oke, siap. Dok, itu tadi sedikit sudah menyinggung mengenai kesiapan untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Nah, ini data terbaru yang mungkin lebih terinci yang dimiliki Satgas COVID mengenai jumlah fasilitas bednya, Dok, yang kosong artinya standby gitu. Standby nanti disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang moga saja tidak terjadi gitu. Nah, itu sudah ada berapa tuh, Dok? Fasilitas yang sedang tersedia atau sudah standby atau bednya. Kalau saya tadi ngobrol sama pihak asrama haji itu yang tersedia sekarang ada sekitar 400-an dan itu semoga saja tidak ada yang menghuni, artinya tidak ada kasus baru sehingga akhirnya membuat seseorang itu menghuni di situ untuk melakukan proses penyembuhan, isolasi ataupun karantina. Bisa disampaikan? Ya, baik. Jadi kalau di rumah sakit ini di Jawa Timur
rumah sakit yang sudah kita siapkan rujukan COVID-19 ada 164 rumah sakit. Itu tersebar di seluruh kota maupun kabupaten di Jawa Timur. Nah, dari rumah sakit itu keterisiannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk isolasi biasa itu 29% saja yang terisi, dan untuk ICU sekitar 47% yang terisi. Nah, itu kalau bisa dihitung sekitar, nah, sekitar isolasi biasa ada 7.375, dan untuk ICU-nya ada 842. Itu dari jumlah tempat tidur untuk isolasi COVID-19. Oh, Dan di situ kita juga selain dari rumah sakit itu kita juga punya rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan itu untuk OTG seperti yang sekarang kita gunakan untuk para ini apa namanya eh, tenaga migran yang sudah pulang. Tenaga migran itu kan pulang pertama diisolasi di asrama haji dulu. Nanti di swab kalau positif ya dibawa ke rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan kita ada di Surabaya, terus habis itu di Malang, di Jember, sama di Madiun. Itu yang dikelola oleh Pemprov. Terus daerah-daerah, kota atau kabupaten masing-masing juga punya rumah sakit lapangan sendiri-sendiri yang juga digunakan untuk kasus-kasus yang tanpa gejala atau gejalanya ringan. Seperti itu, Mas. oke, berarti fasilitas untuk mengantisipasi itu sudah siap sedia, sudah ready, tinggal dipakai saja. Dan kita dulur-dulur masyarakat Jawa Timur atau pembaca Tribun Jatim dan Surya semoga tidak terjadi lah. Dan salah satu upayanya yang bisa kita lakukan adalah Bu ya jangan melakukan akses atau melakukan aktivitas mobilitas dulu sementara waktu ini dulur-dulur. Hmm. Oke, lah Dan Dok ini kesehatan, Mas. mantap ya. Dok ini kita ngobrol ke segmen yang ketiga nih. Oke. Antisipasi eh, tempat atau destinasi wisata menjadi klaster. Oke lah, ini update terbaru memang ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk semacam menutup destinasi wisatanya. Kemudian masih ada tempat-tempat atau Pemda yang masih membuka dengan dasar pertimbangan bahwasanya kasus atau persebaran kasus di tempatnya masih terkategori aman, kategori kuning atau mungkin sudah diklaim hijau. Nah, ini tinjauan dari Satgas COVID Jatim soal potensi penularan di destinasi wisata ini. Nah, ini tentu ini kan satu sisi kayak bingung ya. Kita semacam untuk mengantisipasi itu ingin menutup tapi juga nggak bisa karena berkelindan dengan sektor gerak ekonomi masyarakat yang nempel juga atau berkelindan dengan destinasi wisata itu. Lah ini semacam apa dok tinjauan dari jenengan? Ya, Jenengan. jadi memang menarik ya. Jadi ada suatu studi memang di dunia itu salah satu sektor yang ternyata justru bisa menopang daerah-daerah, baik itu ya pemerintah daerah maupun dari orang-orang lokal di daerah itu salah satunya adalah sektor pariwisata. Bahkan dikatakan bahwa tumbuhnya sektor pariwisata itu bisa menurunkan poverty atau kemiskinan. Itu yang menarik. Jadi memang secara dampak ekonomi pariwisata itu cukup signifikan sebenarnya. Tapi di sisi lain kita kan juga harus ingat ya bahwa pandemi ini belum selesai. COVID-19 ini masih ada. Belum lagi ada mutasi. Nah, memang ini menarik. Jadi seperti ini kan kita harus mencari jalan di mana dua-duanya kalau bisa jalan, tapi kita meminimalisir resiko keduanya. Nah, satu yang bisa kita pelajari dari studi yang dilakukan CDC dari Amerika Serikat, memang wisata-wisatanya outdoor itu kan resikonya lebih paling rendah lah. Istilahnya scoring antara 1 sampai 10 itu resikonya 5. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi ini ya, kalau memang mau mencari titik tengahnya, wisata-wisata yang bisa dilakukan outdoor, dengan kontak minimal, atau kerumunannya minimal, itu menjadi salah satu yang diperbolehkan untuk tetap dibuka di Amerika maupun di Inggris gitu ya. Taman-taman itu meskipun pandemi tetap dibuka. Itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan, dan resiko penularannya lebih kecil. Yang resikonya paling tinggi pasti yang melibatkan aktivitas indoor dan membuka masker. Nah, seperti itu kalau bisa memang ya itu yang harus diminimalkan, atau kalau perlu ya yang itu yang ditutup duluan gitu. Kalau memang pertimbangannya adalah nyari mana sih sebenarnya yang paling berbahaya, mana sih yang sekiranya masih aman dan kira-kira kita masih bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut. Nah, seperti itu, Mas. Oh, oke oke oke. Berarti memang melihat ini ya konteks destinasi wisatanya. Kalau memang karakteristik indoor kayak wahana-wahana itu ya, maka ini benar-benar harus semacam dipikirkan kembali. Kalau memang yang outdoor kayak penjelajahan dan sebagainya atau pantai itu mungkin bisa didongkrak di situ dok ya. Benar-benar resikonya lebih rendah, dan itu juga kita belajar dari negara-negara luar pun juga sudah melakukan hal serupa. Oke, oke. Dok, tapi ini menjadi semacam usulan kritik dari para pengamat pariwisata bahasanya. Oke lah Mas, walaupun sudah dibuka, tapi semacam masyarakat atau calon wisatawan lokal ini itu masih ada semacam ini anggapan-anggapan yang belum membuat diri mereka mantap tentang protokol kesehatan.
Yang ini juga ingin menjadi kritik yang muncul dari para pengamat kepada pihak Pemprov Jatim atau pihak Pemda, bahasanya belum ada keseriusan untuk benar-benar mempublikasikan atau membranding destinasi wisata ini yang benar-benar nggak cuma keasikannya saja, tapi kepastian untuk kesehatan atau protokol kesehatannya. Nah ini tinjauan dari jenengan semacam apa, Dok? Ini Ya, kalau kita ngobrol dengan Pak Disbudpar, Pak Sinarto kemarin, memang kalau nggak salah itu sedang ini, Dok, ya, kayak sedang dibuat aplikasi Jatim Travel Passport. Katanya itu adalah alat aplikasi yang menyimpan data keabsahan kondisi COVID atau status kesehatan seorang wisatawan. Nah itu, ya ini macam apa itu, Dok? Apakah nanti tujuan dari jenengan memang ini berpotensi bisa digunakan atau benar-benar akan menjadi prospek untuk wah ini memulihkan kembali nih dunia atau sektor pariwisata yang diprediksi kata para pengamat ini kayaknya benar-benar pulih tahun 2024 ini. hmm. Semacam apa ini? Ya, jadi memang kita belajar juga ya dari negara-negara yang memang ekonominya bergantung pada pariwisata. Contohlah Dubai lah. Dubai meskipun dia salah satu yang bergantung pada minyak, tapi sekarang mereka juga sudah shifting ekonomi mereka ke pariwisata. Nah, untuk pariwisata ini kan yang dicari nomor satu sebenarnya selain fun adalah safety dan trust. Nah, dua itu hal yang memang sangat ini ya, sangat menantang ya, karena di era COVID ini kita benar-benar setiap orang tuh tiba-tiba trust-nya itu turun gitu ya, dan rasa keamannya itu tiba-tiba turun gitu ya, ketika mereka harus kontak dengan orang lain, ketika mereka pengen melakukan liburan dan sebagainya. Nah, ini yang kemarin juga sempat kita diskusikan juga, Pak Sinarto juga ikut diskusi ya masalah itu. Dan kita belajar juga dari Dubai itu mereka menggunakan satu protokol kesehatan yang ketat. Dengan protokol yang kesehatan yang ketat, mereka otomatis kepercayaan terhadap turis terhadap terhadap tempat wisata itu lebih meningkat. Terus yang kedua tentunya dengan testing. Bahkan semua yang mau masuk wisata itu Betul. dites. Wah, sampai gitu, sampai harus PCR dulu baru bisa liburan gitu ya. Memang itu cost-nya akan sangat mahal ya. Kita kan Betul. sedang mencari format yang efektif gitu ya. Nah, Betul. itu juga menjadi salah satu alternatif. Dan yang ketiga, sekarang juga yang lagi tren adalah uh, paspor vaksin. Jadi kalau misalnya dia sudah divaksinasi lebih aman, memang itu risikonya lebih rendah. Nah, itulah dari konsep-konsep itu memang kemarin juga sudah sempat kita diskusikan juga sama Pak Sinarto masalah travel passport. Jadi sebenarnya pengunjung wisata kalau misalnya bisa menunjukkan travel passport yang isinya antara lain satu bukti dari tes PCR atau tes antigen terbaru atau mungkin genos misalnya yang misalnya dilakukan dan itu dimasukkan ke situ seperti aplikasi e-hack gitu. Jadi dia bisa masuk ke dalam destinasi wisata dan merasa lebih aman karena semua orang yang masuk situ harus benar-benar dipastikan dites. Yang kedua, kalau bukan tes tersebut ya vaksin. Kalau orang yang sudah benar-benar divaksin, berarti kan resiko untuk dia menularkan kepada wisatawan-wisatawan lain kan juga bahkan dapat dikatakan sangat kecil, mendekati nol gitu. Itu yang kita harapkan nanti ke depannya. Oke, selain menjamin ini itu benar-benar memastikan keamanan, menggunakan aplikasi yang sedang digarap itu benar-benar membuat semakin efektif ketika nanti seorang wisatawan hendak mau mengakses tempat atau destinasi wisata yang akan dituju. Wah, itu luar biasa. Semoga ini segera terrealisasi karena nah ini prediksinya para pakar pariwisata 2024 ya, Dok. Pulih ini kan ya waduh nelongso juga ini bagi para pengusaha pariwisata atau para masyarakat yang mendamping atau menyandarkan gerak ekonominya dengan destinasi destinasi wisata tersebut luar biasa. Siap, siap. Ya. Dulur-dulur, demikian obrolan kami seputar antisipasi Satgas COVID Jatim untuk menangkal potensi peningkatan kasus COVID pasca Lebaran Jatim yang begitu gamblang dipaparkan oleh Dr. Makian Jibril Alfarabi, juru bicara dan staf ahli rumpun kuratif Satgas Penanganan COVID secara makro, mikro, dan beserta kontekstualisasinya dengan kondisi normal pandemi COVID yang sekarang sudah memasuki tahap vaksinasi saat ini, dulur-dulur, dan tetap pantengin terus kanal informasi kami di Tribun Jatim Network, Koran Surya yang terbit, kemudian Koran Surya yang terbit tiap pagi dan seluruh situs Tribun News seluruh Indonesia. Mengingat hari ini merupakan puasa hari ke-30 sebagai penghujung bulan Ramadan dan nanti malam kita akan memasuki malam satu Syawal untuk keesokan harinya merayakan Idul Fitri. Saya reporter Tribun Jatim Surya sekaligus mewakili anggota jajaran petinggi redaksi Tribun Jatim Network Kompas Gramedia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan
dan Idul Fitri tahun depan. Terima kasih banyak, Dokter. Matur sembah nuwun. Mas Luhur dan semua kru Tribun Surya dan semuanya. Terima kasih, sehat-sehat. Ya, siap, siap, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.